Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, bersama saya jumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelika Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini dalam pekan biasa yang ke-14. Sahabat yang terkasih, kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Aloysius Hadi Nugroho yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Nugroho. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Nu, salam damai, selamat datang. Damai. Apa kabarnya hari ini, Romo? Kabar gembira, kabar baik, berjumpa sama Lucy hari ini. Dan juga tentu membawa berkat dari Tuhan bagi kita semua. Amin. Sahabat Oase. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Nugroho. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan kami diingatkan bahwa kami adalah saluran berkat. Jadi kalau kami sekarang berjumpa, kami berbicara, mendalami kitab suci, bantulah lewat pendalaman kitab suci ini, kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Sehingga dengan demikian, hidup kami adalah hidup yang saling memberkati dan semakin memuliakan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan, dan sangat terpuji keagungannya tak terselami. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Nubuat Hosea, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Hosea. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan. Engkau akan memanggil aku, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku, Baalku. Aku akan menjadikan dikau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan dikau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-karya-Mu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikan-Mu akan dimasyurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilan-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat yang menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Nugroho, dari bacaan pertama Nubuat Hosea, ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini? Iya, hikmat dan sukacita dari Hosea ini sebenarnya seharusnya Mbak Lucy yang bisa ngerti, karena bicara tentang suami dan istri, bisa ngerasain. Tapi kalau saya kan nggak bisa ngomong suamiku, aku nggak bisa ngerasain, istriku aku nggak bisa ngerasain. Tapi kan antara Romo dengan Tuhan. Oh, antara aku dengan Tuhan. Jadi ya, kalau dari teks ini dan Mbak Lucy bilang tentang Tuhan, nah Tuhan itu dia kan semacam merendahkan diri ya. Merendahkan diri, mau menjadikan dirinya sebagai suami, kalau manusia itu istrinya atau sebaliknya. Tapi dia mau berusaha supaya Allah itu selevel dengan kita. Hebat nggak Tuhan tuh? Mau merendahkan diri. Begitu luar biasa ya. Luar biasa. Ini padahal ini adalah bacaan dari Perjanjian Lama. Tapi sudah menunjukkan bahwa tentang kerendahan hati Tuhan yang mempersonifikasikan diri sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai pasangan yang selevel, yang setingkat dengan kita manusia. Nah, artinya apa? Artinya, apalagi bicara tentang suami istri, artinya kita tuh sangat dicintai. Dan itu juga yang sebenarnya isi kitab suci itu kan sebenarnya betapa cinta Tuhan kepada manusia luar biasa,
betapa kesetiaan Tuhan itu luar biasa, dan kadang-kadang kita tidak setia. Betul. Kadang-kadang kita kurang mencintai. Nah, itu dia. Perjuangan Tuhan itu sudah luar biasa, tinggal bagaimana sekarang kita jatuh bangun dalam membalasnya. Membalas kesetiaan Tuhan, membalas cinta Tuhan. Maka di dalam teks itu kan juga diungkapkan begini. Aku akan menjadikan dikau istriku dalam kesetiaan, kebenaran, kebenaran. kesetiaan. Nah, itu sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Nah, Tuhan yang adil, yang setia, yang merendahkan diri dan tidak merasa direndahkan, bahwa dia setara dengan kita manusia. Iya. Romo, dari yang Romo ungkapkan, berarti kan ada sesuatu hubungan yang intim antara bagaimana Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Kadangkala seperti sekarang pun juga terjadi. Kita yang suka seperti membuat jarak kepada Tuhan ya Romo. Bagaimana Romo supaya tidak terjadi hal seperti itu? Nah, kata kunci yang Mbak Lucy katakan kan intim ya. Nah, kalau sebenarnya kan kadang-kadang rasanya seperti Allah itu bertepuk sebelah tangan. Dia merasa intim dengan kita, kita tidak merasa intim dengan dia. Kasihan kan? Iya. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar membuat Allah tuh patah hati sebenarnya. Bertepuk sebelah tangan, cintanya itu begitu luar biasa. Nah, kenapa? Yaitu karena Allah fokus ke kita, tapi kita tidak fokus ke Allah. Ada banyak hal di dalam hidup kita ini yang membuat kita gagal fokus ya. Fokus biasanya sih fokusnya adalah fokus pada kenikmatan-kenikmatan indera ya. Kesenangan-kesenangan indera yang kemudian diungkapkan sebagai hawa nafsu, itu yang membuat orang tuh gagal fokus. Nah, maka kenapa misalnya di dalam tradisi agama manapun ada yang namanya berdoa, meditasi, itu supaya kita kembali kepada fokus semula. Supaya kita nggak gagal fokus lagi. Karena ketika kita bermeditasi kan sebenarnya kita sedang berfokus, lalu walaupun menggunakan indera, lalu dengan penginderaan itu kita menyadari kehadiran Tuhan. Nah, itu yang kalau ditanya bagaimana caranya, begitu, bahwa sesederhana bahwa kita bermeditasi, kita merasakan diri kita, indera kita, bahkan sesederhana pernafasan kita. Suatu ketika saya nonton YouTube, itu mengingatkan saya bahwa berdoa bahkan meditasi itu sebenarnya mudah. Kebanyakan orang kan kita kalau diingatkan tentang berdoa, apalagi meditasi, doa aja kadang-kadang kita tidak konsentrasi, fokus ke yang lain, apalagi meditasi gitu kan. Betul. Nah, ternyata bermeditasi itu sesederhana menarik dan membuang nafas. Nah, kita kan sudah ahli tuh, tarik nafas, buang nafas sudah ahli kan dari lahir. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita merasakan itu. Jadi kita bisa merasakan tarikan nafasnya, hembusan nafasnya. Ketika kita bisa menyadari tarikan dan hembusan nafas, kita sudah bermeditasi sebenarnya. Lalu kita kemudian lebih luas lagi, bukan cuma merasakan tarikan nafas, hembusan nafas, tapi misalnya merasakan dinginnya udara yang masuk, hangatnya udara yang keluar gitu. Lalu kemudian bisa merasakan, karena sudah bicara tentang panas dan dingin, bisa merasakan kulit kita dengan udara sekitar apa. Nah, itu sudah bermeditasi. Dan itu sudah berdoa ternyata seperti itu. Karena itu berkomunikasi dengan dunia yang ada di dalam diri kita. Itu kalau disebut keren-kerenan kan, tubuh kita ini adalah mikrokosmos ya. Di luar diri kita adalah makrokosmos. Nah, mikrokosmos, makrokosmos itu kan semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan penginderaan mikrokosmos, makrokosmos, lalu kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita bermeditasi, kita berdoa. Jadi itu udah
kedengarannya gampang. Jadi udah seperti wujud doa komunikasi dengan Tuhan ya Romo ya, seperti itu ya. Betul. Saya ingat ada dulu cerita, bukunya cukup tipis. Jadi cerita tentang orang yang mau belajar berdoa, ya. Pergi ke sana kemari, gagal mulu, nggak ada yang bisa ngajarin dia berdoa. Terus habis itu dia ketemu ada seorang yang udah tua gitu. Nah, terus dia kasihan tuh si orang tua itu, karena si pengembara ini sudah kemana-mana, nggak ada yang bisa ngajarin dia berdoa. Terus si orang tua itu bilang, ya udah kamu tinggal sama saya di sini, besok saya ajarin berdoa. Nah, keesokan paginya bangun, terus ya udah sekarang kamu ambil kayu bakar di hutan. Nah, terus tapi kamu sambil ngambil kayu bakar itu coba berdoa menyebut nama Tuhan 100 kali. Nah, Kemudian ya udah ke mana, ke hutan, potong kayu, ngambil, terus habis itu disuruh masak, pokoknya disibukkan dengan masak kehidupan sehari-hari. Terus si ini bingung juga nih, cuma menyebut nama Tuhan 100 kali gitu kan. Besok pagi bangun, suruh ngambil kayu bakar lagi, tapi menyebut nama Tuhannya itu sekarang 2 kali lipat. 200 kali. Wah, ya udah. Lalu lanjut, besoknya lagi 400 kali. Besoknya lagi 800, besoknya lagi 1600, terus gitu. Jadi rutinitasnya cuma menyebut nama Tuhan itu aja. Terus gak lama kemudian si gurunya itu yang tua itu meninggal. Terus dia pikir, gimana ya nih, si guru belum ngajarin aku berdoa, udah meninggal duluan dia. Nah, terus orang tua itu dimakamkan. Terus ketika dia berjalan meninggalkan tempat si orang tua itu, lalu dia mendengar ada lagu di dalam hatinya. Lagu dia terus menerus menyebut nama Tuhan. Terus dia sudah berdoa dan menjadi lagu di dalam dirinya dalam setiap tarikan nafasnya. Nah, itu seperti tadi yang tentang meditasi itu, merasakan kehadiran Tuhan, apalagi misalnya menyebut nama Yesus atau yang lain, atau Tuhan kasihanilah kami, atau Yesus aku mencintaimu. Terus aja dengan setiap tarikan nafas merasakan apa yang menjadi berkat dari Tuhan, itu sudah berdoa. Dan pada saat itu kita membalas cinta Tuhan. Pada saat itu kita intim dengan Tuhan, karena kita ingat Tuhan setiap waktu. Di setiap desah nafas setiap kita. desah nafas. Berarti kan intim. Dia berada terus di dekat kita, di sekitar kita. Dalam setiap tarikan nafas kita. Jadi sebenarnya doa itu tidak perlu panjang dan bertele-tele ya Romo ya. Iya. Cukup memahami betul bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir dan masuk di dalam diri jiwa kita ya. Iya. Sehingga kemudian lama-lama kan ya, kalau intim kan ya, misalnya engkau intim dengan suamimu, berarti kan sering komunikasi gitu ya. Bahkan komunikasinya nggak harus komunikasi suara gitu kan. Dengan kedipan matanya udah tahu maksud suami itu apa, udah paham dan ya kan ya. Diem dan diem aja udah tahu beda aja kan. Diem yang marah, diem yang seneng, diem yang kesel, kita udah tahu beda. Padahal diem tapi sudah mengkomunikasikan sesuatu karena apa? Sudah intim, sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, itu harapannya intim dengan Allah seperti itu juga, seperti suami istri yang intim. Iya. Jadi dengan begitu akan lahir dengan sendirinya kesetiaan, kasih sayang, keadilan dan kebenaran di dalam hidup kita. Ya? Betul, witing treso jalaran soko kulino. Ya. Artinya Romo? Sering-sering bergaul dengan misalnya pengalaman-pengalaman
pengalaman kesetiaan ya jadi semakin setia, bergaul dengan pengalaman-pengalaman keadilan ya semakin adil gitu ya. Itu kan sebenarnya semua tuh kebiasaan ya. Kalau kamu udah kebiasaan ngomong kasar, ngomong halus, susah nggak? Susah. Udah biasa ngomong halus, ngomong kasar, susah nggak? Susah. Nah, dan sekarang kebiasaan bergaul dengan Allah adalah bergaul keadilan, kesetiaan, kasih sayang. Jadi semuanya akan terus ada di dalam diri kita. Betul. Terarah ke sana terus ya, intim juga dengan keadilan, dengan hal-hal yang nilai-nilai ilahi itu. Betul. Betul. Jadi sepanjang jalan kita pun juga kita harus melakukan hal seperti ini supaya selalu Tuhan ada di setiap langkah kita ya. Supaya mendarah daging ya. Dalam setiap tarikan nafas mendarah daging. Sehingga dengan demikian nggak ada lagi merasa jauh dari Tuhan kapanpun, dimanapun. Pada saat sendiri, pada saat nggak ada siapa-siapa, nggak ada karena setiap tarikan nafas menyebut nama Tuhan, setiap tarikan nafas kita menyadari hadirat Tuhan, kita sudah merasa intim. Karena kalau kita, kadang-kadang ada orang yang begini, merasa jauh dari Tuhan. Itu sesuatu hal yang kalau saya menjadi Allah gitu ya, saya akan mengatakan misalnya Lucy merasa jauh dari saya gitu ya, saya akan mengatakan itu cuma perasaan lu aja gitu. Tapi Allah selalu dekat kepadamu. Kalau engkau merasa jauh dari Allah, itu karena kamu perasaanmu aja, tapi Allah tetap dekat denganmu. Dan kalau begitu kita harus introspeksi dan mengkoreksi diri ya Romo. Betul, iya. Jadi kalau kita merasa jauh dari Allah, bukan karena Allah itu menjauh kita, nggak pernah. Malah kita lagi berdosa-berdosanya, malah Allah mendatangi kita kok dari tempat yang maha tinggi kan, mendatangi kita. Masa udah ketemu terus ditinggalin, ya nggak? Dia nggak akan pernah meninggalkan kita lagi. Betul. Jadi sekali lagi kalau kita merasa jauh, bukan karena Allah menjauh, kita yang menjauh. Mungkin karena kita gagal fokus, kita mikirin yang lain. Sesederhana ini. Misalnya kita adalah pasangan, ya, tapi aku pegang handphone. Itu kan dekat tetapi jauh. Jauh, benar. Iya. Nah, dengan Allah pun begitu. Allah itu berada di dalam diri kita, tetapi karena kita fokusnya kepada handphone, jauh dengan Allah. Iya, benar. Jadi seperti itu. Kenapa kita itu merasa jauh dari Allah? Bukan salahnya Allah, salahnya kita. Kita harus introspeksi diri, kita kembali pada fokus kepada Allah. Karena kalau kita hidup di dalam tuntunan Allah, lalu kemudian kita berjalan bersama Allah. Betul. Dan kita harus selalu ingat seperti Mazmur tanggapan pada hari ini, bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Betul. Maka kita selalu harus bersama-sama dengan Tuhan ya Romo. Betul, ya. betul. Romono ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Nugroho. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Aloysius Hadi Nugroho dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Nugroho, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dalam bacaan Injil menurut Santo Matius, ada hikmat dan sukacita apa pada hari ini, Romo? Ya. Hikmat bahwa ketika kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan, kita punya iman, itu iman, kepercayaan, keyakinan itu menyelamatkan kita. Sama seperti si wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, atau
si anak yang sebenarnya menurut orang-orang sudah meninggal, anak kepala rumah ibadat itu, tapi karena iman, karena kepercayaan, karena keyakinan, mereka itu selamat. Nah, Jadi tidak ada yang mustahil kalau kita percaya sungguh-sungguh. betul, ya. betul. Nah, itu yang harus kita latih terus. Karena ada banyak pengalaman dalam hidup itu kan yang membuat kita nggak yakin. Separuh-separuh. Separuh-separuh. percayanya. Iya. Kalau di dalam kisah-kisah zaman dulu kan, kok orang-orang yang jahat kok hidupnya malah lebih enak, lebih beruntung, lebih baik, lebih sukses dibanding orang-orang yang setia pada Tuhan. Itu kan membuat galau juga kan. Ikut Yesus kok jadi berat, ikut Yesus malah dapat susah sana sini. Nah, itu kan membuat orang lalu ragu-ragu, ini bener nggak sih aku berada di jalan yang bener nggak sih? Iya. Nah, itu dia yang membuat orang terus tergoda imannya untuk memikirkan hal yang lain, Untuk menyimpang dari untuk jalannya menyimpang, betul. Nah, padahal kalau kita baca di dalam Injil ini, orang yang percaya, dia cuma dalam hati aja percaya, dia nggak ngomong ke siapa-siapa, pokoknya aku pegang Tuhan. Jubahnya. jumbanya pasti sembuh, nggak mewartakan kemana-mana. Dan sebenarnya juga dia nggak mau ketahuan, Nggak mau kan, ketahuan Tuhan. nggak mau ketahuan siapa-siapa gitu, tapi tetap ketahuan karena Yesus merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Nah, akhirnya ketahuan dia. Tapi justru disitulah dia mewartakan iman, bahwa iman itu luar biasa. Cuma percaya, cuma yakin dalam hati, tahu terjadilah apa yang dia yakini, Yang dia inginkan. Ya. yang dia inginkan. Nah, belajar dari si wanita yang pendaran 12 tahun ini gimana kita? Ya itu belajar betapa kita harus terus-menerus yakin sampai rasanya mendarah daging keyakinan itu. Dan itu sekali lagi memang terus harus dilatih terus. Saya rasa yang tadi kita bahas di dalam bacaan pertama tentang bagaimana membiasakan diri untuk intim dengan Allah lewat doa, dengan menyebut nama Allah, dengan intim, dengan lebih banyak bersyukur gitu misalnya, itu bagian dari iman itu. Betul. Ya kan, jadi misalnya begini, misalnya Lucy mengundang saya datang ke rumahmu gitu ya. Coba bagaimana kamu mengundang aku ke rumahmu? Untuk minta Romo misalnya berdoa. Terserah gimana cara mengundang aku supaya aku bisa dirayu untuk bisa ke rumahmu gitu. Romo datang dong ke rumah saya misalnya. Gitu. Membawakan renungan buat keluarga saya dan mendoakan keluarga saya. Nah, terus saya jawab, ya udah dengerin ayat tuh ORK gitu, aku bilang begitu. Jangan dong, kan lebih bagus Romonya yang hadir secara langsung. Berarti saya ada kepercayaan sama Romo ya? Iya, ada kepercayaan. Terus habis itu juga datangnya kemana tadi diminta? Ke rumah saya, Benar, itu rumah kamu. rumahnya Tuhan harusnya. Gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus juga sadari, bahkan rumah yang ada itu adalah rumah dari Tuhan. Anakku adalah anak yang dititipkan Tuhan. Nah, ketika kita terus-menerus menyadari itu, bahkan dalam hidup kita, ketika misalnya kita bayar parkir gitu ya, lalu kita bersyukur bahwa ini adalah uang titipan Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk orang lain gitu ya. Nah, itu baru kita menjadi pribadi yang beriman, bahwa kita ini bukan apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Nah, kalau udah begitu, aku merasa apa yang diinginkan seperti ini bisa tercapai karena kita sudah terus-menerus bersama Tuhan dan merasa bahwa semua ini titipan. Bagaimana sih rasanya kalau kita ini menjadi orang yang dipercaya sama Tuhan, seneng kan? Berarti merasakan kesatuan dengan Tuhan ya? Betul. Iya.
Dan berarti juga kita juga harus selalu mawas diri dan rendah hati dong Romo, bahwa apa yang kita miliki ini semua adalah kepunyaan Tuhan. Benar. Dan kurasa sih bukan rendah hati ya. Emang benernya begitu gitu. Emang itu semua dari Tuhan sebenarnya kan. Ya. Tapi kan kadang-kala manusia itu suka merasa apa yang sudah dia punya sekarang adalah merupakan dirinya sendiri yang melakukannya gitu. Iya, kadang-kadang kita begitu, kita merampas miliknya Tuhan, merasa itu milik kita gitu. Ya kan kita lahir dulu telanjang, nggak punya apa-apa gitu kan. Kita lahir telanjang, nanti kita juga pulang telanjang. Jadi semua itu milik Tuhan, bahkan nafas hidup itu milik Tuhan. Milik Tuhan. Kalau diambil kita udah nggak berdaya. Iya, Nah, seperti yang Romo tadi bilang ya, bahwa Tuhan saja mau merendahkan diri untuk kita. Nah itu. Nah, Tuhan merendahkan, padahal dia owner loh ya. Iya. Owner dari semuanya, pemilik dari segala, dia mau merendahkan diri untuk kita gitu ya. Mau setara dengan kita, karena apa? Karena cinta. Cintanya kepada kita. Iya tuh. Itu juga yang tadi kita bahas di bacaan pertama kan itu cinta suami istri. Nah itu karena cinta. Kalau kita agak alergi, kadang-kadang kita alergi dengan kata cinta gitu ya. Ya kasih gitu ya. Kadang-kadang kan begitu. Misalnya sebenarnya lebih risih mana? Misalnya saya mengatakan kepadamu, I love you atau aku mengasihimu. Lebih terdengar enak aku mengasihimu. Iya, nah jadi kasih ya. Jadi menurut aku kalau cinta itu kadang-kadang cinta itu kan apa ya, suka direndahkan gitu ya. Tapi kalau kasih kayaknya nggak bisa direndahkan, karena kalau kasih itu nilainya lebih indah kayaknya. Lebih mulia ya. Lebih mulia Lebih misalnya. tulus Romo. Lebih tulus. Nah berarti marilah kita misalnya terus-menerus merenungkan, mendalami tentang kasih itu. Karena apa? Kita sering mendengar bahwa Allah adalah kasih. Ketika kita itu mengasihi, kita menghadirkan Allah. Kita menjadi kaki tangan Tuhan, kaki tangan Allah menjadi perpanjangan Allah. Betul. Karena kasih. Romo, saya mau tanya nih ya, kalau dalam bacaan Injil, kepala rumah ibadat itu meminta Tuhan untuk membantu menolong anaknya yang sedang sakit. Dan Tuhan dengan penuh kasih-Nya menyembuhkan orang itu. Nah, seringkali ya kita tidak pernah setia kepada Tuhan pada saat kita lagi sedang ada di dalam cobaan yang berat. Kita kadang suka mengandalkan kehebatan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang setia, Romo, kepada Tuhan untuk kita mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun? Sekali lagi menurut aku, the power of habits, kekuatan kebiasaan itu penting. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengandalkan Tuhan, dalam situasi sesulit apapun, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa untuk menyapa Tuhan setiap saat, dalam situasi berat sulit pun, kita akan tetap menyapa Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa mengandalkan Tuhan, bahkan kalau Tuhan itu nggak kelihatan, nggak berasa hadir pun, dia tetap yakin Tuhan pasti turun tangan pada saatnya. Jadi menurut aku memang kebiasaan itu harus dilatih terus. Kita harus melatih diri sendiri terus-menerus ya? Terus, iya. Itulah kenapa agama-agama besar itu selalu punya kebiasaan-kebiasaan. Agama Katolik, Kristen, kebiasaan hari Minggu itu ke gereja. Di gereja manapun hari Minggu itu ada ibadat. Hari Jumat untuk yang Muslim, setiap hari Jumat pasti ada orang sembahyang di masjid gitu ya. Kebiasaan itu, atau kebiasaan yang lain lagi, sembahyang 5 waktu. Gereja Katolik bahkan kita punya 7 waktu, gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, kalau kita benar-benar membiasakan itu, bukan cuma di sini ya. Kadang-kadang kita berdoa tuh cuma di sini gitu. Tidak dengan panca indera. Makanya yang namanya meditasi, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap tarikan nafas itu penting. Karena ketika sudah merasuk dalam diri kita, mendarah daging, bukan cuma
Tuhan dalam pikiran, tetapi Tuhan yang kita rasakan, lalu kita nggak akan mudah untuk kemudian menyangkal Tuhan atau menolak Tuhan, karena Tuhan sudah mendarah daging di dalam diri kita. Nah kalau begitu, dalam situasi sulit apapun, Kita pasti datang kepadanya selalu. betul. Saya terkesan dengan film The Silence yang orang-orang yang di Jepang yang bukan pasturnya, tetapi orang-orang sederhana gitu ya. Iya. Itu kan situasinya berat ya. Mereka disiksa. Ngomong-ngomong nggak pernah menonton lo film The Silence. Oh, pantesan ngelamun aja saya ngomong begitu. Jadi orang-orang di sana itu disuruh misalnya menginjak gambar Yesus atau Bunda Maria, lalu disuruh untuk memaki-maki Bunda Maria atau menginjak gambar Tuhan gitu ya. Sampai mati pun mereka tetap nggak mau. Tidak gitu mau. Karena apa? Karena mereka punya keyakinan Tuhan itu bahkan dalam silence, dalam keheningan Tuhan itu hadir gitu ya. Dan mereka kuat di dalam derita itu, kuat karena apa? Karena mereka bersama Tuhan. Dan kurasa itu yang penting. Ketika kita bersama Tuhan dalam situasi sulit apapun, kita tenang-tenang aja. Tuhan bersama aku kok. Dalam derita Tuhan bersama aku, dalam suka duka Tuhan bersama aku. Nah, tapi ya itu dibiasakan terus. Aku teringat dengan misalnya Bunda Teresa, ya, Bunda Teresa dari Kalkuta. Aku belum pernah baca bukunya, tapi aku membaca resensinya bahwa Bunda Teresa itu pernah mengalami kekeringan bertahun-tahun. Dan itu kan luar biasa ya, seorang seorang suster gitu ya, yang menjadi inspirasi dari banyak orang. Dan pernah merasa kekeringan gitu ya. Tapi yang luar biasa adalah dia tetap setia di jalannya walaupun merasa kekeringan seperti itu. Karena dia yakin cepat atau lambat Tuhan pasti turun tangan. Nah itu disinilah di dalam hidup kita sebenarnya menyucikan diri kita. Dan itu juga diungkapkan oleh Paus Fransiskus bahwa menyucikan diri kita itu ketika kita di dalam hidup harian kita ini, di dalam hal-hal yang rutin gitu, kita tetap setia kepada Tuhan. Bapak Uskup suka menceritakan kisah tentang yang menjadi contoh yang diungkapkan oleh Paus, misalnya tentang gosip gitu ya. Kita juga pernah dengar kan Paus berapa kali membahas tentang gosip kan. Nah di dalam bukunya itu Paus itu membahas juga tentang bahwa misalnya kamu ngumpul dengan para ibu-ibu gitu ya, terus biasalah mulai gosipin Romo lah, gosipin siapalah gitu ya, terus kamu dalam hati mengatakan, aku nggak mau ikut-ikutan. Pada saat engkau berkomitmen, aku nggak mau ikut-ikutan, kamu saat itu sedang menyucikan dirimu. Nah, ketika habis dari siaran ini kamu pulang gitu ya, capek karena mewawancara pastor susah, harus tegang gitu ya. Terus sampai di rumah suami nunggu mau cerita, anak nunggu mau cerita gitu, pada kamu capek, tapi kamu mau mendengarkan keluhan mereka, mau mendengarkan dengan kasih dalam kelelahanmu, kamu itu sedang menyucikan dirimu.
Jadi ketika Berarti kita menyangkal diri itu ya Romo ya? ya bisa Menyucikan diri ya? menyucikan diri bahwa kamu tetap berbuat kasih, Iya. tetap bersukacita padahal kondisinya nggak terlalu Tidak sesuai mengizinkan. dengan yang kita inginkan. Betul. misalnya. Nah, itu kamu sudah menyucikan. Jadi hidup kita di dunia ini sebenarnya penyucian diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuma pastor, suster, pertapa Iya. yang bisa menyucikan diri, tapi kita semua bisa menyucikan diri ketika kita tetap setia pada hal-hal yang lebih baik, yang lebih benar, setia pada kebenaran, pada kesetiaan, pada keadilan. Pada saat godaan-godaan itu begitu besar, bergosip kan enak misalnya kan, wah, kita bisa tahu informasi-informasi yang dan menjadi Informan. informan gitu kan, wah itu kan seru tuh. Tapi ketika mengatakan tidak untuk kesenangan yang seperti itu, engkau sudah menyucikan diri. Menyucikan diri. Iya. Betul. Romo, sebelum kita mengakhiri ini ya, jadi dari yang Romo ungkapkan tadi bahwa langkah-langkah kita harus menyucikan diri supaya bagaimana kita selalu bisa intim dengan Tuhan, bisa ada suatu kesetiaan yang kita jalankan di dalam Tuhan. Apalagi Romo yang bisa kita lakukan untuk jadikan pedoman pada hari ini dari bacaan pertama dan bacaan Injil pada hari ini? Saya rasa nggak usah banyak-banyak, kata kuncinya adalah setia. Ya, karena kesetiaan itu kan mengandaikan suatu kebiasaan, ya kan? Iya. Ya seperti tadi tentang ngomong yang halus atau kasar gitu kan. Kalau kita setia ngomong halus, ketika ada sesuatu yang kasar kita akan aware sendiri, kok kasar ya aku ngomongnya misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita setia pada hal-hal yang baik, ketika kita ada sesuatu yang tidak baik, kita jadi aware. Wah, ada sesuatu nih. Nah, itu kita kemudian terarah kepada hal-hal yang baik. Menjadi kalau kata kuncinya suami istri, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi pasangan yang baik, misalnya terarah pada kebaikan terus. Kalau misalnya dari Injil yang percaya gitu ya. Percaya itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Betul. Ya. Iya. Kalau buat saya sih, kalau mau melatih soal kepercayaan, keyakinan, iman, saya sering mengatakan itu perlu 3. Kita harus mengulang-ulang terus misalnya 3 pengalaman. Itu mirip seperti kalau kita itu di kursi, kan minimal kita punya 3 kaki ya. Iya. Iman itu minimal kita punya 3 kaki pengalaman. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat terus. Misalnya pengalaman-pengalaman diberkati Tuhan, pengalaman Tuhan turun tangan misalnya. Kamu merasa nggak Tuhan pernah turun tangan dalam hidupmu? Tuhan menolong kita ya. Dirimu, Saya. bukan kita. Pernah nggak? Pernah dong, pasti. Pada saat melahirkan anak, Ditolong sama Tuhan. Tuhan Jadi turun semuanya tangan. berjalan lancar. Apalagi mendapatkan suami, Diberkatin Tuhan, dipilihkan yang baik. Nah, terus apalagi satu lagi. Bisa bekerja, itu juga salah satu Tuhan yang tunjukkan. Nah, kalau minimal 3 pengalaman Tuhan turun tangan itu kamu ulang-ulang terus, atau terus kamu tambah-tambah, imanmu semakin kuat, Semakin itu bertambah. semakin nggak akan mudah digoyahkan. Lalu untuk kesananya, karena kamu percaya Tuhan selama ini turun tangan terus dalam hidupmu, untuk kemudian percaya bahwa Tuhan selanjutnya akan turun tangan, itu pasti akan lebih mudah. Karena kita udah banyak mengalami Tuhan turun tangan. Nah, kesetiaan Tuhan itu yang perlu kita terus-menerus ingat, rasakan, sehingga dengan demikian kita semakin yakinkan Tuhan yang setia, dan kita harus juga setia seperti Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin sekali. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa menyapa para lansia dan juga sahabat yang pada hari ini mereka sedang sakit. Tapi mereka mau setia kepada Tuhan. Dan mereka mau mendapatkan semangat beriman dari Romo pada acara kita hari ini. Iya, kepada yang sakit, kepada lansia apalagi, kita bisa belajar dari Injil terutama.
percayalah bahwa kalau kita percaya, pasti Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Dan supaya kepercayaan kita semakin kuat, kumpulkanlah pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa Tuhan pernah turun tangan. Dan itu akan memperkuat keyakinan kita bahwa untuk hidup kita hari ini dan selanjutnya, Tuhan pun pasti turun tangan. Betul. Ya. Amin. Amin. Romo Nugroho, terima kasih ya buat kebersamaannya Sama-sama. hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat. Amin. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini, saya Angelika Luciana dan Romo Aloysius Hadi Nugroho mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa penutup dan mohon berkat Allah melalui Romo Nugroho. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas begitu banyak inspirasi dari kitab suci yang kami dengarkan, yang kami dalami, yang kami hayati. Semoga ya Bapa, inspirasi-inspirasi itu dapat kami jalani, dapat kami hidupi, sehingga iman kami menjadi semakin kuat, mantap, dan dengan demikian kami bisa menjadi seperti orang-orang yang dalam kitab suci ini, menjadi pelaksana firman, menjadi berkat bagi sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. berkat Allah Bapa Maha Kuasa berlimpah atas kita, seluruh keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, mereka yang sakit, mereka yang membutuhkan kekuatan daripadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, Kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, O Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great.
You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Rosario menjuntai di jariku saat berdoa pada Bunda, memohon agar menjaga diriku saat kaki ini melangkah. Jangan biarkan ku sendiri, tapi terangi dan bimbing jalanku, menjadi perantara pada Bapa, penunjuk jalan hidupku. Bunda pilihan Allah bermahkotakan bintang-bintang di angkasa. Bunda yang tabah penuh kasih Allah, dengarkanlah doa kami. Salam Maria yang penuh rahmat, doakan kami yang penuh dosa, sekarang selamanya. Salam Maria yang penuh rahmat, doakan kami yang penuh dosa, sekarang selamanya. Rosario menjuntai di jariku saat berdoa pada Bunda, memohon agar menjaga diriku saat kaki ini melangkah. Jangan biarkan ku sendiri, tapi terangi dan bimbing jalanku, menjadi perantara pada Bapa, penunjuk jalan hidupku. Bunda pilihan Allah bermahkotakan bintang-bintang di angkasa. Bunda yang tabah penuh kasih Allah, dengarkanlah doa kami. Salam Maria yang penuh rahmat, doakan kami yang penuh dosa, sekarang selamanya. Salam Maria yang
padamu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku, ampuni imanku. Allahku, menyatakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu.